Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma ba'd. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang sama-sama kita hormati para narasumber Bapak Abdi Sukma SPD dan Bapak Arif Setiawan. Selamat pagi. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan bisa mengikuti rangkaian acara pada pagi hari ini dalam acara peningkatan kompetensi guru PJOK Kabupaten Rokan Hilir dalam momentum peringatan Hari Guru Nasional dan HUT PGRI ke-79. Boleh pantun, Pak? Masih boleh kan? Sampai pulang. Jalan-jalan ke Bagan Api. Jangan lupa membeli roti bakar. Assalamualaikum, selamat pagi. Bapak-bapak apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana Pak? Masih semangat kan? Masih, tapi gini. Alhamdulillah, semoga hari ini kita semua diberikan semangat agar materi yang disampaikan nantinya dapat maksimal kita pahami. Baik Bapak peserta, adapun agenda kita pada pagi hari ini, yang pertama penyampaian beberapa materi oleh narasumber, kemudian nanti ada waktu isoma, dan yang terakhir penutup. Langsung saja kita masuki ke materi yang pertama dengan judul penerapan diferensiasi dalam pembelajaran PJOK yang akan disampaikan oleh Bapak Arif Setiawan SPD. Kepada Bapak Arif kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Boleh cek suara semangatnya dulu kakak-kakakku yang luar biasa. Salam ibu, salam olahraga, salam olahraga, salam Ibumnas, soleh, dahsyat, luar biasa. Oke, baik, terima kasih. Luar biasa pada pagi hari ini kita bersama-sama duduk di ruangan ini untuk melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi guru PJOK yang mana selama kurang lebih 2 jam izinkan saya untuk membersamai kakak-kakakku dalam materi diferensiasi pembelajaran PJOK di sekolah kita masing-masing. Oke, baik. Alhamdulillah ya, kita difasilitasi oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan ini, yang mana ini sangat langka ya kakak-kakakku, karena biasanya kegiatan yang mewah seperti ini kita difasilitasi transport, difasilitasi penginapan, itu biasanya jarang kita guru-guru olahraga yang mendapatkan ini. Ya, sangat tidak pernah ya Pak, bahkan tidak pernah ya. Biasanya yang dapat yang seperti ini itu bendahara, kalau tidak kepala sekolah ya. Kalau tak bendahara, kepala sekolah, itu saja ya. Jadi kita bersyukur sekali melalui Igornas ini kita arti kata refreshing lah sebenarnya. Jadi kita nanti banyak refreshing, tak banyak kita banyak berpikir-pikir ya, karena saya yakin dan percaya guru-guru olahraga ini orang-orang lapangan yang mana ketika kita ditugaskan untuk banyak berpikir bosan kita nanti ya, tapi kita action sebenarnya. Oke, baik. Sebelumnya tanpa mengurangi rasa hormat saya, izinkan saya untuk menyampaikan, dan sebelumnya boleh saya panggil Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini dengan kakak, supaya yang sama-sama besar kita, sama tua, sama muda,
Jadi yang tua tidak terlalu dituakan. Arti kata biar awet muda di sini Kak ya. Terutama senior-senior kita yang ada di sini ya, Balai Jaya. Karena saya terus terang pulang kampung ini ke Bagais Lembah ini. Karena inilah kampung saya dan beberapa senior-senior di sini saya mengenali dengan baik. Ya, mohon izin kakak-kakakku untuk proses kita nanti saya memanggilnya dengan nama kakak. Boleh kakak? Oke, terima kasih. Oke, mohon izin kakak-kakak semua karena ada kendala teknis jadi agak sedikit terkendala. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Mungkin yang hadir pada kesempatan kali ini ada sebagian yang sudah mengenali saya, ada sebagian yang belum pernah kita jumpa. Jadi kalau pepatah bilang tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak kawin. Ya, tapi ya tak mungkin kawin dulu, laki-laki semua sih kebanyakan. Oke, keperkenalkan nama saya Arif Setiawan, tempat tanggal lahir Bagan Batu 23 Januari 1991. Alhamdulillah saat ini usia sudah masuk 35 tahun, dan saya yakin dan percaya di sini banyak sekali yang hadir itu beberapa usianya jauh lebih tua dari saya dan pengalamannya jauh lebih luar biasa dibandingkan saya. Di sini juga semalam saya lihat ada kakak Fasda, ya izin Kak, ya sama-sama kita di sini belajar. Saya tidak bermaksud untuk menggurui, di sini kita sama-sama nanti diskusi, memecahkan persoalan-persoalan terkait diferensiasi. Karena memang diferensiasi ini itu selalu kita temukan dalam kegiatan guru penggerak maupun PKG. Itu ada kita temui. Di sini ada yang ikut PKG, kakak-kakak. Bisa tunjuk tangan dulu yang ikut PKG. Coba minta tolong tunjuk tangan dulu kakak. Oke, turunkan Kak. Yang sudah ikut, yang sudah sertifikasi, yang sudah sertifikasi. Oke, sedikit ya. Yang belum terpanggil piloting, oh yang belum lulus ada banyak ya. Oke, alhamdulillah memang pemerintah saat ini mempermudah kita ya dengan program piloting ya. Karena saya pribadi itu generasi PPG, jadi di waktu PPG itu luar biasa tuntutan tugasnya. Alhamdulillah saat ini pemerintah mempermudah kita dengan program piloting. Mudah-mudahan program ini juga berjalan di tahun 2025 ya, karena kita dipermudah sekali ya dari segi prosesnya, kemudian pengumpulan tugas apa segala macamnya itu lebih dipermudah. Jadi nanti ini ada manfaatnya untuk kawan-kawan juga yang belum melaksanakan piloting supaya tidak miskonsepsi. Artinya kita selama pembelajaran yang saya temukan itu banyak diantara kita itu yang miss terkait diferensiasi. Oke, riwayat kerja saya di tahun 2013 saya bertugas di SMP Negeri 11 Bagan Senembang. Kemudian di tahun 2016 saya bertugas di SMA Negeri 2 Bagais Lembah. Pada waktu itu saya bersama dengan Bang Adlin, termasuk senior kita juga yang dituakan di Bagais Lembah ini. Kemudian tahun 2019 saya terdampar ya dengan ikut CPNS, alhamdulillah ya, terdampar di kecamatan kecil hanya 5 desa dan 1 kelurahan ya, yang namanya Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan sampai saat ini. Meskipun kita diletakkan dimanapun ya, saya mengambil bahasa pepatah batang ubi ya, dimanapun batang ubi dicampakkan dia tetap akan tumbuh ya. Jadi kita dimanapun kita berada, kita harus bisa bermanfaat untuk orang lain ya. Artinya kita bisa berkembang di sana. Lanjut. Sorry. Oke, sebelum kita masuk kepada materi,
mari kita bersama-sama menyepakati kesepakatan kelas yang akan kita terapkan di kelas ini. Yang pertama, saya berharap kita semua kakak-kakak sekalian bisa hadir tepat waktu. Alhamdulillah sudah terlaksana di jam 8.35 ini kita sudah kumpul semua. Tadi panitia menyampaikan jam 8.15, meskipun ada keterlambatan tapi tidak ada persoalan, kita semua sudah hadir di sini. Nanti kita selesai kemungkinan sampai jam 9.30. Nanti kita hanya sekedar sharing dan bermain-main, ice breaking ya, karena saya yakin dan percaya guru olahraga ini orang-orang lapangan yang senang dengan aktivitas gerak. Oke, selanjutnya silent handphone ya, kami berharap handphone disilentkan supaya nanti tidak mengganggu proses kita belajar. Kemudian raise hand ketika ada yang kiranya mau ditanyakan, kakak-kakak bisa mengangkat tangan untuk mengajukan pertanyaan. Yang keempat, mendengar dan memperhatikan ya, sama-sama kita di dalam kelas ya, kita berharap siswa kita untuk ketika kita menyampaikan ya, kita berharap anak-anak untuk selalu memperhatikan dan mendengarkan kita. Jadi di sini kita sama-sama belajar juga untuk memperhatikan narasumber yang akan menyampaikan. Kemudian bersemangat. Semangat ini penting ya kakak-kakak, karena kita dalam melaksanakan apapun kegiatan, modal utama yang ada di dalam diri kita, yang pertama yang harus kita miliki adalah semangat ya. Jangan sampai, mudah-mudahan tadi kakak-kakak sudah luar biasa semangatnya ya, saya bilang salam olahraga, luar biasa semangatnya ya, mungkin karena memang udah pada sarapan, meskipun diterpa rintangan dan apa namanya ini ya, gaji yang tak kunjung datang ya, tapi alhamdulillah kakak-kakak luar biasa semangatnya ya. Gaji yang tak kunjung datang sampai detik ini ya kakak-kakak ya, luar biasa, tapi kita tetap semangat. Oke, kita lanjut. Nah, oke, kita semua kakak-kakak suka bergoyang? Suka ya, apalagi goyang di aku ya di rumah. Oke, izin kakak-kakak coba kita semua berdiri. Nah, kita biar semangat pagi. Saya yakin guru olahraga ini senang dengan aktivitas gerak ya, goyang-goyang suka sekali ya. Oke, jadi gerakannya itu ayam mematuk, kemudian mengepakkan sayap dan menggoyangkan ekor. Kita ikuti aja gerakan yang ada di depan, bersama-sama kita bergoyang. Oke, silakan Kak, musik. Berkumpul ya, jadi perhatikan apa yang saya sampaikan. Secepatnya berkumpul nanti kalau mendengar suka ya. Goyang. Ya benar. Ya, goyang.
bergoyang. Oke, lanjut sekali lagi. Oke, terima kasih kakak-kakakku semuanya. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Ya, kakak-kakak boleh duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Ya, oke, kita lanjut. Mari kita berkolaborasi. Jadi izin kakak-kakakku, nanti saya akan bagi kakak-kakak dalam bentuk kelompok tapi diacak, artinya menggunakan undian. Supaya apa? Supaya nanti kadang kita kecamatan Tanjung Lawan, sampai Tanjung Lawan aja lah, supaya kita tidak memilih-milih. Artinya nanti kita mengambil undian sesuai dengan nomor yang kita dapatkan nantinya, dan duduknya nanti boleh kita acak aja tempat ini, nggak ada masalah. Yang penting kita sama-sama berkolaborasi di sini. Silakan minta tolong Kak, sekalian musik, hidupkan aja musiknya. Ya, kita bagi ya. Silakan ambil satu orang satu izin kiri Kak. Belum, dipegang aja dulu. DJ Trouble dan DJ Boomstyle mempersembahkan musik untuk Anda. Sauf que je suis comme dans ton terbuka mainlah putih boy. Iya. Lembatan DJ Pak. Oke, baik. Kakak-kakak udah megang semua undian yang saya berikan. Kalau sudah silakan dibuka. Dibuka. Oke. Ada angka di dalamnya? Ada. Kalau sudah tahu angkanya, saya inginkan sama-sama kita bentuk sesuai dengan nomor yang kita dapatkan. Untuk nomor 1, kakakku boleh semuanya berkumpul di sini. Nomor 2 di sini, nomor 3 di sebelah kiri, nomor 4 di belakang, nomor 5 di pojok sebelah kiri. Oke, cepat kita langsung ambil posisi masing-masing. Tempat duduknya di mana sesuai dengan nomor dan tempat yang sudah di bawa aja kursinya Kak, geser aja kursinya, nggak apa-apa, buat lingkaran. Kita di sini berkolaborasi, diskusi, buat lingkaran boleh, nanti ada main-mainnya soalnya kita ya, biar hadap-hadapan. 1, 2, 3, 4, 5. Ombak cair. Lupa saya tadi, lupa salam saya tadi ya. Salam cair, salam cair. Ya, udah teringat saya soal, oh ya, salam cair mantap ini. Nampaknya kalau udah soal cair ini semangat kakak-kakak. Udah 12 kali saya bilang tadi. Walaupun kita diterpa rintangan dan gaji yang tak kunjung datang, tapi kakak-kakakku luar biasa semangatnya pada pagi hari ini. Oke, baik. Sekarang kakak-kakakku
Karena sudah berduduk di kelompoknya masing-masing, kami ingin coba kita buat satu yel-yel. Kalau olahraga ini yakin saya banyak yel-yel buat anak-anaknya. Jadi saya minta kakak-kakak diskusi membuat satu buah yel-yel, temanya minuman. Temanya minuman. Mau kamput, mau miras, mau terserah. Mau whisky, mana tahu, mau Fanta. Pokoknya temanya minuman. Nanti tema itu nama kelompok kakak. Saya kasih waktu 10 menit atau 15 menit paling lama untuk membuat satu yel-yel. Nanti kita tampilkan di depan. Oke? Bisa kakak-kakak? Bisa? Oke, siap. Kita mulai dari sekarang. Kursinya boleh didekatkan. Boleh didekatkan. Pokoknya ini kita kelas, kita acak-acak aja, nggak apa-apa. Oke, satu yel-yel saja. Ya, sambil kita mendengarkan musik. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, bagi yang belum melakukan presensi di pagi hari ini, kami harapkan untuk ke depan kepada panitia. Terima kasih. Yang belum absen, biar pecair. Tadi saling cair. Narasumber tanda tangan Pak panitia. Kelompok 1 sudah ada namanya, Kak? Nama minumannya? Kelompok 1 sudah ada nama minumannya? Nama minumannya belum? Namanya saja. Nama minumannya biar kita daftarkan di roll kelompok. Kelompok 2 sudah ada? Apa, Kak? Apa nama minumannya? Susu. Oh, mak susu ya. Susu. Ya, nanti di akhir nanti ada hadiah mana kelompok yang paling meriah ya. Mau dari goyangnya, dari yel-yelnya, pokoknya akan kita seleksi. Ada hadiah nanti dari panitia. Kelompok 3 ada, Kak? Ciu, oke, ciu. Susu ciu. Oke, siap. Kelompok 5. Ini kelompok 5, Kak ya. Nama minumannya, Kak? Kawa-kawa, Kak. Oh iya, kawa-kawa. Itu nama minuman apa, Kak? Miras. Nampak ya. Saya tak tahu apa kawa-kawa, saya tahunya whisky, kamput ya kan. Kawa-kawa, bir. Kelompok 4. Nama minumannya, Kak? Oke, siap. Namanya belum dapat pertikaian.
nama minumannya sudah? Nama minumannya sudah? Kopi. Oke, mantap. Kopi Kak? Kopi. Kelompok 4, nama minumannya sudah? Apa Kak? Miras ya? Miras Kak? Miras Santika. Oke. Ya. Biasanya di olahraga ini kita membuat yel-yel untuk anak-anak PBB ya kan. Rata-rata anak PBB kita yang buatkan biasanya. Nampak dah ya. Iya, tangan itu tahan bawah. Siapa ini? Oh 10 15. Ah ya. Tunggu. Lima menit lagi ya kakak-kakak, 5 menit. Jangan pikirkan bagus tidaknya, yang penting kita tampil ya, kita bersenang-senang ya, karena kita tujuan kemari untuk bersenang-senang ya, bukan tidak buat pusing ya. Oke, baik, waktu kita sudah habis, kita akan putar siapa yang akan tampil duluan. Jadi tidak main tunjuk ya, kita acak menggunakan roda spin. Kelompok 1 oke Kak? Belum? Oke, siap. Kelompok 2 udah oke nih, yakin. Kelompok 3 udah mulai. Oke, 2 menit lagi, saya tunggu 2 menit. Belum diputar Kak? Belum diputar. 2 menit lagi, masih ada yang belum siap. Cek sound suaranya dulu Kak. Kelompok 1 suaranya, halo. Kelompok 2, halo. Iya, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Iya, luar biasa. Kita coba putar. Ya, siap-siap. Kelompok siapa yang akan tampil? Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Kita nantikan mana yang akan. Iya, kelompok Ciu. Ayo, waktu dan tempat kita saksikan kelompok Ciu untuk menampilkan ya di sini Kak. Di depan Kak. Ya, biar nampak kawan-kawannya. Iya.
apa enggak? Saya tak tahu. Cium itu apa enggak? Oke, tampilkan ya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok Ciu. Ya. Kita ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kepada kakak-kakak sekalian, kami di sini akan menghibur. Kalau kira-kira penampilan kami bagus, jangan dikontrak kami. Karena kami punya kontrak kerja masing-masing. Mahal kontraknya kan? Oke, kami dari kelompok 3 Ciu yang dengan beranggotakan Bapak Sultoni, Iqbal, Putra, Mulia, saya Bayu, Bapak Lubis, Bapak Heri, Pak Budi akan menampilkan hasil dari diskusi kami yang lebih kurang sangat nyaman akan kami tampilkan. Baiklah, perlu pakai musik kita enggak? Bisa. Kalau ada musik bisa enggak? Musik apa? Musiknya agak Oke, biarkan musik mantap. Oke, mantap. Boleh, yang mau pakai musik boleh, tinggal request saja. Nah, oke. Iya. Yang apa isinya? DJ gara-gara sepatu minuman. Kecilan suaranya. Ya. Kecepatan. Siap. Kita mulai ya. Kita apa? Kita hitung. Yang karaoke ada karaoke, versi karaoke. Yang karaoke. Nah, banyak kali kita. Gak apa-apa. Selagi masih kita bisa berikan, kita berikan. Asal jangan minta gaji aja lah. Nah, Gak bisa apa-apa. tinggal pakai kita ganti. Buat lagi. Udah mulai loh. Belum. Kita putar spin lagi kan? Ya. Kita saksikan penampilan yang kedua. Kita putarkan 3, 2, 1. Iya. Oke, beres. Kelompok beres. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita kelompok minus. Pakai musik kan?
Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ya, Miras dari Jakarta. Kelompok 4 akan mencoba untuk menampilkan yel-yel kami. Di sebelum itu kami perkenalan dulu. Suwandi. Amin baru sedih. Dedi Kurniawan. Samsiman. M. Fauzi. Subur. Usman. Ya, itu tadi yang perkenalan secara singkat. Baik, kami singkat saja, namun cukup terkesan tadi sambil menasihati ini judul Miras ya kan? Iya. Ya, kita mulai ya. Itu sama-sama ya Pak, biar semangat juga ya. Oke, siap. 3, 2, 1. Selamat pagi. Jangan deh ya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kakak-kakak Miras. Kita putar lagi speednya. Jangan ya. Iya enggak? Ya, siap, kita putar lagi. Iya, kopi. Mana kopi suaranya? Kopi, susu. Susu, ini yang nanti susu. Ya, untuk kakak-kakak susu bisa ditampilkan susu kita. Ya, tampilkan susunya enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Ya, pagi bisa boleh. Iya, boleh. Belakangnya. Ya, langsung aja di sini kami dari grup susu. Ya, yang berantakan. Yang pertama, Faisal, Muslim, Al, Taufik, Nasir. Dengan saya dan Adrian, kami akan menampilkan sebuah hal yang mungkin menarik ya. Kita mulai ya. Ya. 1 kali su, 2 kali su, 3 kali su, susu saya, susu selamat, susu sehat, susu nikmat, susu luar biasa. Tepuk tangan untuk susu luar biasa. Terima kasih kepada kakak kelompok susu. Mudah-mudahan nanti drink base kita susu. Kopi drink base mana? Kopi drink kan? Oke, kita coba lagi untuk putar lagi kelompok yang akan tampil. Ya, tinggal 2 kelompok. Mana yang akan tampil? Iya, kopi, kelompok kopi. Nah, kelompok 1. Waktu dan tempat kita saksikan untuk kelompok kopi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pagi, bisa boleh. Baik, kami dari kelompok kopi. Sebelum kami menampilkan yel-yel, kami akan memperkenalkan diri dulu. Yang pertama dari saya Niki dari Balai Jaya. Saya Randi dari Jalan Gunung Lawan. Saya Hendrik dari Kecamatan Kudu. saya Wasiman dari Simpang Kanan. Saya Khairul dari Tanjung Medan. Saya Dulbika dari Tanjung Medan juga. Saya Riki dari Kecamatan Tanah Putih. Boleh. Saya Taufik dari
Lima Besar. Saya akan dari Palika. Palika, luar biasa perjuangan dari kakak kita ada Palika. Semangat Palika. Ya, semangat. Ya, Walaupun perjalanan perjuangan ya Pak. Oke, baik. Kami akan mulai menampilkan ianya kami dari grup kopi. Baik di Gunung Tiga. 1, 2, 3, ya. Guru PC Okari pagi. Murid-murid pada mengikuti. Pagi-pagi enaknya minum kopi. Kelek kanan, kelek kiri, cantik inspirasi. Guru PC Okari selalu di hati. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum. Yang luar biasa. Terima kasih Kak atas penampilannya. Kita lanjut penampilan yang terakhir. Kawan-kawan, ya mari kita saksikan. Ya. Pakai musik? Enggak, udah. Satu. Nanti itu juga ya. Boleh ya, boleh. Kasih musiknya nenek di puncak gunung nggak? Musik? Nenek di puncak gunung. Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi bisa boleh. Oke baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja kami dari kelompok Waka-Waka atau dibalik kawan-kawan. Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya terdiri dari Bapak Simba. Saya Muhammad Musyafwan dari Lima Bintang. Saya Santri Taiwan dari Bapak. Saya Midayani dari Kecamatan Tanah Putih. Saya Suatu Fajar dari Kecamatan Pasir di Malakas. Saya Fikri dari Bapak Sumberaya. Saya Juwanto dari Pasirah. Saya Ismani dari Kecamatan Batu Ampar. Saya Riki dari Kecamatan Batu. Oke, kayaknya senang ini pas pertama ini. Oke, langsung saja mungkin bisa musiknya Kak. Oke, musik. Yang luar biasa. Kita masuk ke slide selanjutnya. Oke, baik. Kami ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah menampilkan tampilan yang luar biasa, di mana dengan kita menampilkan yang tadi kita dapat berdiskusi, berkolaborasi, mengenal ya kawan-kawan kita yang ada di kecamatan lain di Kabupaten Rokan Hilir ini. Jadi ini adalah momen kita saling mengenal, kuncinya di situ. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada sebuah pertanyaan ya, yang mana mungkin selama ini kita tidak terpikirkan akan pertanyaan ini. Ya, ada mungkin yang sudah memikirkan, ada yang mungkin tidak terpikirkan. Di mana pertanyaan itu? Di manakah posisi kita ya dalam proses pembelajaran PJOK? Jadi di situ ada pendidik versus pelatih. Jadi kami minta kakak-kakak buat di dalam WhatsApp grup, kakak pilih yang mana? Pendidikkah atau pelatih? Coba kakak ketik di dalam WA, kakak
pilih yang mana? Dimulai dari sekarang. Boleh, terserah, pokoknya tidak ada paksaan. Ya, tidak ada paksaan. Tidak ada benar dan salah. Sama-sama benar. Cuma saya ingin pandangan kakak-kakak ini menilai kita itu di posisi dalam proses pembelajaran itu kita sebagai apa? Pendidikkah atau pelatih? Boleh dua, boleh satu. Mana HP tadi ya? Ya. Oh, video. Oke, coba video apa HP? Oke, sudah kakak? Sudah diisi semua? Baik, kita akan cek di dalam dulu. Ya, di sini pendidik, oke. Hampir 100% mengatakan kita berada di posisi seorang pendidik di dalam proses pembelajaran PJOK. Boleh kami minta salah satu tanggapan dari kakak-kakakku yang saya sebutkan untuk menyampaikan mengapa demikian. Kepada kakak yang dari paling bawah, karena perjuangannya luar biasa. Kakak dari Palika, mana suaranya? Palika. Kakak dari Palika, Kak suara. Oke, bisa menyampaikan kak mengapa kakak memilih pendidik? Boleh di tempat saja. Dalam melakukan pendidikan ini untuk siswa kita dapat memahami cara menyampaikannya, mendidik ya supaya anak-anak yang kita dapat untuk memahami pembelajarannya yang sangat bagus. Oke, cukup kan? Baik, tepuk tangan dulu untuk kakak kita yang di Palika. Jadi kenapa memilih pendidik? Karena supaya proses pembelajaran itu berjalan dengan baik. Kita minta lagi pendapat yang dua, pendidik serta pelatih. Di sini ada Kak Joko Susilo. Mana Kak Joko? Oke, siap. Kita coba nanti ganti yang lain, ada perwakilan. Oke, siap Kak. Terima kasih. Iya, boleh. Kenapa saya memilih keduanya? Di situ nggak saya bilang dan gitu ya. Itu saya sertakan. Karena kita seorang pendidik tentunya menginginkan generasi penerus kita itu tentunya sama atau bisa lebih baik daripada kita. Itu yang pertama. Bisa menyarankan tentunya kita bisa memberikan motivasi yang lebih baik. Serta selaku kita mendidik juga kita berharap bukan hanya menyarankan saja untuk menjadi baik, tapi paling tidak menyiapkan generasi kita untuk siap dalam keadaan apapun. Baik ada fasilitas yang bisa difasilitasi oleh pemerintah ataupun dengan keadaan yang ada disesuaikan dengan situasi di lapangan, termasuk di mobilisasi. Karena tidak semua pendidikan di seluruh Indonesia ini sama. Kadang di pelosok ini tidak sama. Itu menurut saya. Jadi kita memanfaatkan apa yang ada. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Kak Susilo. Beri tepuk dulu untuk Kak Susilo. Betul apa yang dikatakan oleh Kak Susilo, bahwasanya kita sebagai guru penjas harus siap dengan situasi dan kondisi apapun. Saya bertolak belakang dengan bahasa bahwasanya guru penjas itu tidak ada apa-apanya. Bahkan saya merasa guru penjas itu adalah guru yang luar biasa, guru yang kreatif. Kenapa?
kita yakin dan percaya di sekolah kita masing-masing alat peraga yang disediakan itu sangat terbatas. Namun kita bisa membuat proses pembelajaran dengan apa yang ada di sekitar kita. Jadi makanya saya bertolak belakang kalau seandainya ada seseorang atau bidang studi lain yang merendahkan guru-guru olahraga. Guru olahraga ini guru yang sangat kreatif, yang sangat luar biasa menurut saya. Ya, karena setiap belajar itu harus berpikir. Misalkan dalam permainan, misalkan permainan ini, kasti, ya. Ketika bola kastinya tidak ada atau bahkan cuma 2 buah, proses pembelajaran itu kira-kira aktivitas geraknya bisa mencukupi tidak untuk seluruh siswa? Jelas tidak ya kakak-kakak ya. Tapi dengan kita modifikasi bisa menggunakan kertas, bisa menggunakan plastik, bola plastik ya. Atau bisa kalau tempat saya itu ada buah lato-lato, mungkin kakak-kakak ada yang tahu ya. Jadi buah itu selalu dia 2 buah itu kadang-kadang 1 tangkai macam lato-lato, makanya kami bilang buah lato-lato. Itu buahnya itu kalau udah jatuh itu kan kering, ringan. Kami pakai itu kadang-kadang. Tolak peluru pakai itu, ya. Jadi kalau dipakai batu kadang-kadang karena kami ada anak SD Pak ya. Jadi apa yang ada di sekitar kita bisa kita maksimalkan. Tak ada pun apa kita pakai batu bata, ya. Jadi tetap saya bilang memang luar biasa guru olahraga. Salah orang yang bilang mengatakan kita itu bukan guru-guru yang berkompeten, ya. Bahkan kita lah yang termasuk guru yang harusnya disegani, dicintai oleh siswa. Bahkan kita menjadi primadona di sekolah kita masing-masing buat anak didik kita. Oke, terima kasih atas jawaban kakak yang luar biasa. Memang persoalan pendidik dengan pelatih ini selalu menjadi hal yang menarik yang kita bahas, bahwasannya di dalam proses pembelajaran itu saya yakin kita semua bisa menjadi seorang pendidik yang baik. Ya, kalau pelatih itu dia kan terprogram, ya, dari mulai latihan fisiknya, latihan tekniknya, ya. Apakah mungkin kita menerapkan itu dalam proses pembelajaran? Kan tidak. Betul nggak? Kira-kira betul nggak? Sepakat kita dengan pendapat yang saya sampaikan? Oke. Jadi di dalam proses pembelajaran itu kita lebih fokus kepada pendidikan. Pendidikan dalam penjas, bagaimana kita bisa memberikan proses pembelajaran itu yang menarik dan menyenangkan. Ya, jadi kalau saya pribadi sepakat dengan kakak-kakak yang menjawab lebih 100% menjawab seorang pendidik. Jadi tidak ada kita yang beranggapan bahwa kita di dalam proses pembelajaran itu kita seorang pelatih. Kalau pelatih itu nanti ada konteksnya ketika proses ekstra kurikuler. Oke, kita lanjut next. Aduh, oh ini dia. Ya. Nah, kita masuk kepada penerapan pembelajaran diferensiasi. Jadi diferensiasi kakak-kakak pernah dengar? Di dalam PKB ada, di dalam ada yang guru bergerak di sini. Guru PJOK-nya ada yang guru bergerak. Oke, sip. Dari mana Kak? Tanjung Medan. Oke, kawannya Kak Khairul ya. Ya di sini saya udah lama tak jumpa dengan Kak Khairul karena beliau dulunya bertugas di Tanah Kuda Melawan, tapi pindah ke Tanjung Medan. Nah, sekarang saya baru jumpa ya Kak ya. Jadi dengan kegiatan ini kita bisa jumpa kembali dengan teman-teman yang lama. Oke, jadi diferensiasi ini itu di dalam PKG kita bahas, di dalam guru bergerak kita bahas juga. Namun di situ ada miss yang saya dengar, makanya saya kenapa ngambil materi ini supaya kita guru-guru olahraga tidak miskonsepsi terhadap materi diferensiasi. Yang belum piloting juga penting ini. Kakak-kakak yang mau piloting nanti ini penting akan kita buat di dalam proses pembelajaran. Jadi yang belum piloting atau yang belum sertifikasi
mudah-mudahan tidak berubah ya, tidak berubah dalam sistematika proses pilotingnya, karena kita ganti menteri. Cuman kalau untuk piloting tahap 2 dan tahap 3 ini tetap akan dilaksanakan. Ya, sudah dilaksanakan bahkan. Yang tahun 2025 belum tahu. Jadi kita sama-sama saling sharing, belajar bersama. Oke, untuk diferensiasi miskonsepsi bagaimana? Di dalam proses di luar penjas atau di luar PJOK itu banyak kawan-kawan kita di dalam kawan-kawan kita guru penggerak ataupun PKG mungkin tidak ada guru penggerak itu beranggapan bahwasanya diferensiasi itu kan kita memenuhi kebutuhan siswa yang berbeda-beda. Jadi satu siswa dengan siswa lain beda kebutuhannya. Kenapa saya bilang beda? Misal kalau dalam konteks di luar penjas itu dia berdasarkan kadang minat, kecenderungan. Misalkan anak itu senang dengan gambar, anak senang dengan menulis, ya dengan menulis. Anak senang dengan mendengarkan atau bercerita, kita kasih anak dengan bercerita. Ya. Tapi di dalam penjas bisa seperti itu. Bisa nggak kira-kira? Tidak bisa, karena penjas itu kita lebih kepada gerak. Ya. Jadi kita konteksnya bukan itu. Kita konteksnya di dalam penjas itu lebih kepada kemampuan. Ya. Kira-kira kalau kita bayangkan kemampuan anak satu dengan anak lain atau kemampuan anak-anak di kelas kita itu sama atau beda-beda kan? Jelas ya, jelas beda-beda. Ya, ada yang kemampuan sepak bolanya bagus, ada yang menengah, ada yang sama sekali tidak bisa bermain sepak bola. Mau kita paksa pun anak itu tidak akan bisa, karena memang itu kodratnya. Ya, jadi anak itu kakak-kakak, kalau kita dulu berbicara seorang anak itu seperti kertas putih, itu salah. Ya, anak itu bukan seperti kertas putih, tapi mereka sudah membawa kodrat masing-masing, sudah membawa bakatnya masing-masing, sudah membawa kemampuannya masing-masing. Jadi ketika anak itu tidak bisa bermain bola, nggak perlu kita paksakan dia untuk harus bisa bermain bola. Dan itu tidak akan menjamin anak itu sukses tidak suksesnya. Itu kita harus pegang gitu. Anak yang pintar tidak akan menjamin anak itu akan menjadi sukses. Dan anak yang macamnya kurang mampu, ya, kurang pintar lah. Kalau kita bilang bodoh rasa betul ya kan. Jadi anak yang kurang pintar itu juga tidak akan menjamin menjadi orang yang sukses. Saya juga tidak berharap jadi seorang guru, karena saya dulu waktu sekolah termasuk anak-anak yang nakal. Saya yakin guru olahraga juga rata-rata di sini juga dulunya pasti begitu, ya, mantan preman waktu sekolah. Cuma mungkin masih ada batasnya. Artinya preman itu tidak sampai merusak diri. Kalau sampai narkoba, itu udah jelas itu sudah ranahnya kriminal. Ya. Jadi tidak bisa menjamin bahwasanya kita anak itu yang nakal itu tidak akan jadi sukses tidak. Ya. Jadi itu akan kita bahas nanti siang materi penerapan budaya positif. Kita akan lanjut menumpas soal itu. Oke, next. Oh, sorry. Karena biasa tak pernah pakai itu. Oke. Yang tujuan pembelajaran kita yaitu kuncinya yaitu bagaimana kita sebagai guru bisa memenuhi kebutuhan peserta didik kita dengan proses diferensiasi. Ini tak perlu saya sebutkan satu persatu, kuncinya itu. Intinya kita dapat memenuhi kebutuhan siswa yang berbeda-beda. Oke, kita lanjut. Oke, mari kita amati. Yang pertama, pernahkah kita berpikir ya bagaimana gaya belajar peserta didik kita? Misal ada anak yang senang pembelajaran itu, Pak, kita coba sambil bermain, ya, atau ada anak yang tapi saya rasa kalau gaya belajar kalau untuk olahraga sepakat semua anak itu senang bermain. Mau anak SD, SMP
SMA, karena saya dulu pernah ngajar SMP, pernah ngajar SMA, pernah ngajar di SD. Rata-rata mereka kalau kita buat pembelajaran yang bermain itu semangatnya luar biasa. Kira-kira betul nggak itu kakak? Betul, nggak sepakat kita ya? Oke, berarti memang permainan itu sangat berefek dalam proses pembelajaran PJOK. Makanya kita dikatakan di dalam sekolah itu guru primadona. Kenapa? Karena kita itu menyenangkan, ya. Walaupun kita galak, ya. Kadang-kadang kalau anak itu bermasalah main tempel aja ya kan. Ya saya dulu seperti itu, cuman nanti di budaya positif kita akan bahas itu. Ya, jadi nanti di siang hari kita akan bahas mengenai persoalan itu. Saya yakin guru olahraga ini menjadi guru yang setiap ada masalah itu selalu hadir di situ. Makanya saya sangat ingin membahas soal budaya positif yang akan kita laksanakan nanti siang ini. Karena prosesnya itu kita harus paham sesuai dengan yang lebih baik. Ya, oke. Kemudian pernah nggak kita berpikir apa minat mereka? Ya, minat mereka itu bahwasanya anak-anak itu kan punya keinginan, kemudian punya harapan, kemudian ya pastinya mereka itu ingin pembelajaran itu tidak membosankan. Ya, lalu yang ketiga, siapakah yang memiliki keterampilan paling baik? Pernahkah kita berpikir kan di dalam kelas kita itu anak itu kemampuannya sekolah bagus, sekolah di tengah-tengah, sekolah kemampuannya tidak bisa, dan kita memberikan itu sesuai dengan kemampuannya. Kira-kira pernah nggak kita seperti itu? Bahkan berpikir itu mungkin kita jarang ya Pak. Kalau udah masuk kelas, yuk kita main materi ini, langsung lakukan. Mungkin seperti kita perangkatkan dulu, langsung kita lakukan. Mungkin seperti itu kira-kira, ya kan? Kira-kira seperti itu enggak? Ada yang punya pendapat lain? Maksudnya saya biasanya kak seperti ini. Bisa kakak-kakak ada yang ingin mengupakan menyampaikan pendapatnya yang berbagi pengalaman lah untuk teman-teman yang ada di sini. Bagaimana di dalam kelas itu saya biasanya seperti ini. Ada yang bisa kakak-kakakku yang memberikan pandangan? Nampaknya kakak ingin sekali nih. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja. Oke. Saya biasanya ya tergantung situasi lapangannya. Oke. Kadang ya memang di sekolah memang untuk sarana prasarana kadang kurang. Ya contohnya pernah untuk permainan bola besar, contohnya basket. Ya kita nggak punya ring, terpaksa pakai tong sampah. Tapi tetap berjalan bagus Pak ya. Seperti itu. Ya sekian. Ya, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Jul tadi. Saya namanya lupa ya. Jadi mengenai sarana itu memang persoalan di mana-mana kita di tingkat SD, SMP, SMA. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, kita bisa merupakan guru olahraga yang berkualitas. Kita memang guru olahraga yang luar biasa, ya. Sehingga kita ketika keadaan itu tidak memadai, kita bisa tetap melaksanakan pembelajaran itu dengan baik. Oke, kita lanjutkan. Ini tadi sudah kita sampaikan. Oke, baik. Bagaimana kita mengetahui kebutuhan peserta didik? Yang pertama kita melakukan diagnostik kognitif. Kalau kognitif ini kita lebih kepada teori, ya. Artinya teori ini dalam pembelajaran PJOK bukan tidak penting, cuma kembali lagi kepada konteks kita bahwasanya kita lebih kepada menekankan aktivitas gerak. Lanjut kepada diagnostik kognitif. Jadi di situ ada minat murid, ya, profil belajar murid dan kemampuan gerak. Ya, kalau minat murid, kira-kira murid itu
dalam belajar PJOK itu senangnya bagaimana kakak? Bermain. Nah itu jelas ya. Seperti tadi kita juga bahas, pasti anak-anak senang bermain. Yang SMA ada sini kan? Guru SMA. Oke. Kalau SMA kira-kira gimana kak? Pengalaman mengenai minat ini bisa disampaikan. Oke, terima kasih pada Kak Arif. Kalau untuk di SMA, yang namanya tetap olahraga dalam permainan itu memang tetap. Cuma mereka lebih kepada permainan inovasi atau di belakang ada, dan yang sering mereka lakukan pembelajaran itu adalah menyenangkan itu seperti permainan bola kaki, bola voli. Nah, tapi memang lagi-lagi memang kendala kita adalah di segi sarana prasarana. Walaupun kadang sarana prasarana tidak memadai, mereka masih bisa menggunakan bola-bola yang lain, dan juga kadang menggunakan bola bekas yang sudah bocor. Artinya tetap permainan tetap menjadi idola bagi mereka. Cuma kadang peran dari guru ini memang harus bisa membatasi, apalagi ketika SMA. Kalau ketika SMA ini kita tidak bisa membatasi tentang keinginan murid, maka hasilnya nanti pembelajaran tidak akan tersampaikan. Kalau kita ikuti terus mereka, kita kasih bola, itu pembelajaran tidak akan tersampaikan. Jadi berbeda mungkin dengan tingkat SD atau SMP. SMA ini memang lebih kepada kita yang harus mengarahkan. Kalau kita kasih banyak pilihan, mengukur kadang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan kemampuan siswa. Tapi sekali lagi tetap ada bagian-bagian supaya kita pun bisa mengerti. Kalau asik sudah kita kasih kebebasan untuk bermain, begitu dalam pembelajaran mereka nggak semangat. Jadi kalau saya menyikapinya dengan seperti itu adalah, kalau dalam 3 jam pelajaran, 1-2 jam pembelajaran tetap materi. Di 1 jam pelajaran baru kita kasih. Yang penting kalau kepada kawan-kawan, sekedar kita sharing, jangan pernah memberikan dari awal mereka itu kebiasaan untuk langsung bermain. Karena itu sudah banyak saya lakukan sebagai di lapangan. Kalau sudah dari awal kita membentuk pembelajaran, kita kasih bola bermain, yakinlah apabila kita masuk dalam pembelajaran, anak tersebut akan kurang mengikutinya. Jadi seperti itu. Oke, baik, terima kasih Kak Bayu atas masukannya yang luar biasa. Saya sependapat dengan kakak. Maksud konteks bermain di sini, bermain itu kan tidak harus kadang-kadang kasih bola main, kan? Jadi kita ambil tanda kutipnya di sana. Bermain ini yang namanya kompetisi itu sudah bermain tidak kan? Ya kan? Ya, namanya kompetisi itu sudah bermain. Misalkan bola, kita bisa membentuk tetap siswa tidak kita lepas. Artinya, ketika kita lepaskan kasih bola, anak main, nah itu jelas tidak proses pembelajaran kalau menurut saya. Jadi bermainnya bagaimana? Bagaimana kita membentuk suatu pengorganisasian, ya, di mana anak-anak itu ada unsur kompetisi di sana. Ketika ada kompetisi, pasti akan memacu semangat mereka untuk melakukan gerak, betul tidak? Ketika ada kompetisi, akan memacu semangat anak untuk bergerak. Kira-kira betul tidak? Semangat nggak semangat? Sepakat nggak dengan pendapat itu? Sepakat ya. Jadi, tapi berbeda dengan anak itu main. Ujung-ujungnya nanti main kalah, ya kan? Tak ada bapak yang nengok. Juga anak itu juga akan butuh perhatian kita sebagai seorang siswa, ya. Jangan kita lepaskan anak untuk bermain sendiri, bebas, ya, suka-suka mereka tidak. Merdeka belajar itu tidak memerdekakan mereka untuk suka-suka mereka melakukan pembelajaran, tidak. Namun bagaimana kita memberikan opsi kepada peserta didik itu untuk belajar itu lebih menyenangkan. Jadi mereka itu kan suka senang-senang, ya, waktunya mau SMA, SMP, SD itu mereka itu memang senang, pastinya senang-senang. Ya, jadi bagaimana kita membuat suatu pembelajaran itu yang asik. Oke, baik, terima kasih. Aplaus dulu untuk Kak Bayu. Ya, baik. Kita lanjutkan mengenai profil belajar murid. Ya, jadi murid ini ada kecenderungannya 3 atau cara menangkap atau
bagaimana memahami sesuatu itu ada tiga hal. Yang pertama melalui visual, yaitu melalui penglihatan. Yang kedua auditori, ya, melalui pendengaran. Yang ketiga itu kinestetik, melalui gerak. Jadi nanti hal ini akan masuk ke dalam proses diferensiasi, di mana diferensiasi itu ada 3 tahapan. Ya, ada 3 tahapan. yakni ada diferensiasi konten, proses, dan produk. Dan 3 tahapan ini tidak harus satu materi pembelajaran kita buat 3-3-nya, tidak. Ya, tidak harus. Kalau kita pencas itu jarang kita bawa laptop, jarang kita bawa infocus. Ya, kalau mau PPG aja kita bawa infocus, ya kan? Nah, di luar itu nanti setelah PPG kita ada guru olahraga infocus, yakin saya. Kalau mau PPG, mau piloting, ya, apalagi mau PKG, ya, ada tugas di situ. Barulah dia bawa laptop, bawa infocus. Ya kakak, oke. Ya, ya. Jadi ketika diferensiasi konten itu kan apa yang dipandang atau apa yang kita berikan, materinya dalam bentuk apa? Visual, auditori, atau kinestetik. Ya, 3-3 itu mudah kita lakukan ketika kita mempraktekkan, betul tidak? Ya kan? Jadi tidak perlu lagi sebenarnya tidak perlu lagi kita itu bawa laptop atau infocus. Mungkin dalam penerapan IT-nya atau TPACK-nya, ya memang harus menggunakan IT. Cuma ketika kita sudah meragakan itu saja, kita sudah memenuhi kebutuhan diferensiasi konten di sana. Paham itu kan? Oke, siap. Lanjut. Diferensiasi proses. Di proses ini berarti masuk ke dalam kegiatan inti. Ya, kegiatan inti itu kita harus tahu anak itu kemampuannya bagus atau maksudnya mahir, sedang, atau tidak bisa sama sekali. Kira-kira kalau kemampuan anak yang tidak bisa dengan kemampuan anak yang mahir, itu harusnya kita memberikan pembelajaran itu berbeda atau sama? Harus berbeda. Seandainya misalkan ini poli smash, netnya tingginya 2,42 untuk laki-laki, ya, yang satu mahirnya smash. Kira-kira yang nggak pandai smash ini tadi, apakah pas kita berikan tingginya 2,42? Cocoknya kita samakan tingginya atau kita bisa rendakan? Kira-kira yang mana kakak-kakak? Sama tingginya atau kita rendahkan? Buat anak yang tidak bisa tadi direndahkan. Kira-kira di situ kalau kita merendahkan, kita menyalahi aturan enggak dalam proses belajaran? Tidak. Ya, yang terpenting anak itu tahu cara melakukan smash. Berarti di dalam proses itu kita bisa mengatur, ya, bisa mengatur tindakan atau bentuk gerakan latihan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi kita ambil konteksnya di situ. Bukan anak yang senang gambar, kamu buat gambar, ya. Anak yang senang nulis, kamu buat nulis. Tidak seperti itu. Jadi kita samakan konteksnya dalam pembelajaran PJOK, ya. Karena di dalam kami belajar di guru penggerak itu seperti itu. Yang senang gambar, buat gambar. Jadi membuat gambar olahraga tadi itu. Jadi kalau kita seperti itu, kira-kira aktivitas belajar terpenuhi nggak? Tidak, ya. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut kepada diferensiasi produk. Produk ini adalah hilir, ya. Hilir dari atau produk itu semacam penilaian, ya. Di dalam penilaian itu tadi juga kita harus sesuaikan, ya, artinya seperti yang tadi dalam prosesnya itu bisa dia yang ringan dulu bagi anak-anak yang tidak bisa smash, kasih yang rendah. Anak yang tidak
tidak harus kita langsung anak itu semua kita kasih cara kasih, ya seperti itu. Untuk perangkat juga seperti itu, kita kasih sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi contohnya misalkan apa tadi semester ini, ya dari nilainya bisa kita rendahkan. Untuk penilaian yang terpenting anak itu bisa melakukan. Ya jangan kita nanti kira-kira kita dalam guru olahraga atau dalam seorang guru, sebagai seorang guru ingin nilai anak itu sama tinggi atau ada yang tinggi kali, ada yang rendah kali. Kira-kira bagaimana kakak? Rata-rata, ya berarti ingin kita sama tingginya. Kalaupun ada beda tipis lah, ya kan? Kalau seandainya ada yang tinggi kali, rendah kali, sakit mata kita ya. Jadi kita pasti sama di sini. Senang kita anak-anak itu punya nilai yang beda tipis saja. Artinya yang hebat itu ya nilainya dengan yang tidak bisa itu tidak begitu jauh. Jadi kita kasihlah fasilitas mereka. Oke, kita lanjut. Breaking. Breaking dulu kita. Ya, susun kata. Saya ada amplop cair ya. Oke. ada amplop cairan ya. Di dalam amplop ini ada isinya. Kira-kira isinya apa kakak-kakak? Duit ya. Mudah-mudahan. Ya tapi kebetulan saya bergajian juga. Kalau ada gajian bisa saya kasih duit. Oke. Masing-masing kelompok saya berikan satu amplop dan saya berikan satu kotak. Ini kita buat permainan. Ya. Oke. Kelompok 4. Ini kan. Iya. Ada tulisannya kan di atasnya? Yang ada tulisannya kan? Oke, ada kan? Bukan kan ini. Bentar, bukan yang ini. Sorry, bukan yang ini. Di sini dia. Oke, baik. Di situ ada judulnya kelompok. Kami minta kakak-kakak membuat nama kelompoknya. Tenang kak, kita tak pikir-pikir ya, sambil bermain aja. Boleh di bawah, kalau mau ekspos di bawah juga nggak apa-apa. Kita kelas ini kita bawa Evan aja. Ya, sebetulnya. Buat nama kelompoknya kak. Iya. Nama kelompok ada ini ya, di sebelah sini. Udah ada tulisan apa ya? Tinggal lanjutkan aja. Iya, tinggal lanjutkan aja nama kelompoknya apa. Itu ada turunnya 1 sampai 5. Di lantai boleh. Mau duduk di lantai nggak apa-apa. Duduk di lantai nggak apa-apa. 1 sampai 5 itu nanti ada clue-nya. Oke. Nggak pakai AI ya? Nggak pakai AI. Waduh, musiknya kok hilang. Oke, kita ikut musiknya biar kakak-kakak iya. Di situ mari kita susun isu ya, ada susunan kata, ada tunggu
Iya. Nah, ada susunan kata nomor 1, 2, 3, 4, 5. Siapa yang tercepat ada bingkisannya. Siapa yang tercepat ada bingkisan dari saya. Oke, silakan kakak. Boleh susun dari segala. Ya, ada kata kuncinya di sana. Ya, itu ada kata kuncinya, ada cluenya ya. Ini cluenya ya. Nah, jadi yang susun di sana. Silakan kita keluarkan. Ya, mari kita kolaborasi, dibantu boleh. Jangan satu orang yang mengusut. Pokoknya kalau sudah siap, langsung siap, angkat tangan. Berarti dia juara 1, tapi harus betul semua. Ada gila? Ada gila? Oke, berarti ada gila itu. Mungkin ada. Coba dicek lagi kan, betul-betul dicek di dalam pertanyaan itu ada hurufnya. Ada yang hilang kan? Oke, berarti ada yang hilang hurufnya. Hurufnya nggak ada. Nggak ada. Coba dicek lagi kan, betul-betul dicek di dalam pertanyaan itu. Ada tidak? Oke, 3. Ya, silakan. Oke, 3. Oke, sip. 3. Oke, 4. Habis. Oke, silakan kembali ke kedua. Oke, di bawahnya nggak ke bawah, di bawahnya. Kita akan cek, ya. Kita akan cek. Jadi simpan ada di tempatnya, ya. 1, 2, mana tadi kan? 3, 4. Misalkan kelompok 1 nanti ada yang salah, berarti turun ke kelompok 2. Kalau kelompok 2 ada yang salah, berarti yang juara 1-nya kelompok 3. Kita akan cek. Kenapa kan? Kami tak ada di revisi. Oke. Tapi kelompok lain yang sudah selesai masih revisi. Gimana pula itu? Oh, ada revisi tadi kan? Oke, baik. Satu pelajaran ada satu. Nah. Oke, siap. Jadi kelompok 1 tadi ada revisi. Oh, gini kan? Kelompok 4 bukan revisi dia, hurufnya kurang. Ya, jadi kesalahan memang ada di kami panitia. Ada beberapa huruf yang kurang. Pas, udah langsung dapat kurang 1, 2,
Nah, apakah tadi kurangnya ada berapa kurva? 4. Oh gitu. Gak ada. Oke, gak apa-apa, kita memang ya. Ya. Memang dia posisinya kadang ada yang dekat, jadi mungkin jelas mereka karena udah tahu maksudnya apa. Jadi ya udah apa jawabannya itu, ayo udah saya kasih aja tadi tempelkan. Ya kita ini aja, kita langsung tempelkan. Oke, kita lanjut aja. Pokoknya yang jelas tadi mereka sudah selesai, cuman karena hurufnya kurang, ini kan tapi hurufnya kurang. Tak ada di amplopnya katanya, jadi aduh. Oke, kita akan cek ya. Jangan dilupa lagi Kak. Oke, jangan dilupa lagi Kak. Ya, jangan dilupa lagi. Kita sportif, guru olahraga ini adalah guru-guru saya yakin guru-guru yang sportif. Karena kita di kelas dimanapun kita selalu mengajarkan anak-anak untuk sportif. Oke, sip. Dan kelompok kelompok 4 masih semangat nih. Iya, kelompok 4. Ayo, kita semangat kelompok 4. Masih semangat aja Kak. Kita tunggu kelompok 4 sampai selesai. Kita tunggu. Kita tunggu kelompok 4. Kenapa? Banyak yang ada? Ya. Udah, ini apa yang masing-masing ada? Oke, sip. Nanti kita sepakati. Nah, dan oke, tunggu dulu. Jangan dipegang dulu Kak, jangan dipegang dulu. Oke, sip, jangan dipegang dulu. Jangan dipegang dulu. Yang kelompok udah oke? Udah oke? Sip. Ada yang kurang? Enggak, sip. Oke. Ya, tunggu dulu Kak. Berarti belum selesai berarti ya? Maksudnya jangan dipegang dulu. Oke, sip. Dah. Tadi kelompok udah oke kan? Kelompok udah oke? Udah siap? Oke. Tadi yang juara 1 kelompok 2 ya, kelompok susu. Ya. Coba kita mintakan kelompok, kalau seandainya sepakati dulu ya, kalau seandainya ada yang double
Waduh, waktu kita udah jam 10 ya. Oke, kita ya. Nah, ini jadi ini aja Kak. Tugasnya harus kelompok saja ya, biar gak repot kakak-kakak. Saya minta nanti satu kelompok membuat contoh rangkaian gerak ya. Yang pertama misalkan diferensiasi konten, apa aktivitas di sekolahnya, maksudnya dalam proses belajarnya apa, kemudian diferensiasi prosesnya, proses belajarnya apa, dan diferensiasi produk, proses belajarnya apa. 3 itu aja. Satu kelompok cukup satu. Nanti dibuat di dalam itu nama kelompok, kirimkan ke draft yang akan saya kirimkan di grup. Jelas? Jelas kakak? Satu kelompok cukup satu saja ya. Buat satu contoh aktivitas diferensiasi konten. Yang kedua contoh aktivitas diferensiasi proses, dan satu contoh aktivitas diferensiasi produk. Kalau misalkan ada yang tidak paham, bisa diambil di Google, ada banyak itu ya. Sekarang pakai AI dan Google. Oke, cukup satu kelompok, cukup satu saja. Ada pertanyaan kakak-kakak? Cukup? Oke, saya minta satu aja lah. Kata, satu kata untuk masing-masing kelompok perwakilan. Kelompok satu kata. Saya minta satu kata. Oke, saya minta satu kata dalam refleksi untuk proses belajar kita pada pagi hari ini. Masing-masing kelompok cukup satu kata saja. Kelompok satu, siapa kira-kira yang bisa berikan satu kata aja? Ya. Oke, siap, terima kasih Pak. Pada hari ini sangat mengasihkan dan sangat menarik bagi kami. Terima kasih Kak atas support ya, karena memang saya paham guru kami tak suka yang penting, jadi saya buat yang asik-asik aja. Oke, siap untuk kelompok susu. Keren dan berkolaborasi. Ya, terima kasih Kak dari kelompok susu atas supportnya. Mudah-mudahan kita tahun depan bisa lebih mantap lagi kegiatannya. Kami minta sebulan nanti kita buat kegiatan pelatihan untuk lisensi. Mudah-mudahan bisa terkabulkan dan bisa kita programkan. Oke, kelompok apa namanya Kak? Q ya, satu kata saja dari kelompok Q. Mantap, sportif dan berkompetisi. Terima kasih kelompok Q sudah memberikan support. Selanjutnya dari kelompok kawan-kawan, satu kata, siapa kira-kira? Menyenangkan. Dari mana Kak? Ya, Batu Hampar. Oke, dengan kakak siapa? Eri Sukardi. Oke, terima kasih untuk kakak-kakak, kawan-kawan. Mudah-mudahan nanti siangnya kita menyenangkan juga ya. Bantu kami untuk membuat proses ini jadi senang. Kawan-kawan, oke, lanjut kelompok. Gak apa-apa Kak, ini kan udah lewat. Satu kata saja kami minta refleksi dari kelompok kopi ya. Oh beras ya. Dari siapa Kak yang sebutkan? Hebat. Terima kasih untuk kelompok miras ya, hebat katanya ya. Tepuk tangan untuk kelompok miras dulu. Walaupun tidak selesai, yang penting bukan poinnya, bukan menang kalahnya, tapi apanya? Kebersamaan. Oke, baik. Karena kita waktu sudah menunjukkan pukul 10 ya. Sekali lagi kami dari narasumber memohon maaf jika terdapat banyak kekurangan. Di sini kami juga belajar, dan terus terang perlu kakak-kakak tahu, mungkin ini adalah pengalaman pertama saya untuk memberikan materi ya. Jadi memang masih banyak saya dalam belajar, yang mudah-mudahan kita bisa berdiskusi bersama, saling support. Mudah-mudahan guru PJ